Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kita hormati ketua dan panitia pembangunan Masjid Bidiliyah, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para ahli ilmu, ahli ibadah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita lanjutkan kajian tafsir Al-Qur'an, yaitu surah Al-Baqarah ayat 213. Surah Al-Baqarah 213. Mari kita baca beberapa ayat yang menjadi tema dari kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kana an-nasu ummatan wahidah fab'atha Allahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundirina wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi wa ma ikhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum fahada Allahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi'idhnihi wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zilzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falilwalidayni wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Kutiba alaykumul qitalu wa huwa kurhun lakum asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yas'alunaka 'anil shahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabir wa saddun 'an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahli minhu akbar 'indallah wal fitnatu akbar minal qatl wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum 'an dinikum in istata'u wa man yartadid minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Kanan nasu ummatan wahidah. Setelah pada minggu yang lalu kita berbicara mengenai agama Islam dan masuklah Islam itu secara total, secara totalitas, secara keseluruhan, baik secara amalan, baik secara hati, kita harus berislam. Sehingga tidak boleh orang yang sudah menyatakan dirinya sebagai muslim nanti berbeda antara apa yang ada di hati dengan apa yang dilaksanakan. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Allah menurunkan dengan menyatakan kanan nasu ummatan wahidah. Dulu kita ini manusia, umat manusia itu adalah umat yang satu. Satu dalam apa? Tentu banyak. Yang disebut dengan ummatan wahidah itu banyak. Apa di antaranya? Satu dalam bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu dalam beragama. Agamanya itu dulu manusia itu satu, yaitu agama yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam, agama yang asli itu adalah agama Islam. Oleh sebab itu, agama ini selalu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, para nabinya, diutus para nabinya, supaya manusia ketika dia keluar dari jalur keagamaan, dia bisa kembali lagi kepada agama yang asli, agama yang fitrah. Maka pada ayat ini dikatakan khalaqallahu nasa ummatan wahidah. Allah menjadikan kita ini umat yang satu, berasal dari jiwa yang satu. Jiwa yang satu itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Oleh sebab itu, apapun keberadaannya antara manusia ini sesungguhnya mereka saling terkait. Maka Imam Al-Maraghi mengatakan kita ini saling terkait, murtabitan ba'duha bi ba'din fil ma'ash. Dalam kehidupan kita tidak bisa sendiri, tidak bisa. Kita selalu terkait. La ta'ishu illa mujtama'atan. Tidak bisa hidup kecuali kita harus bersosialisasi dengan yang lain. Yu'awan ba'duha ba'dah. Yang saling menolong antara yang satu dengan yang lain. Maka pada konteks manusia itu bersatu maknanya banyak. Tapi yang ingin diberikan penekanan bersatu dalam hal ini adalah umat yang berasal umat yang satu adalah umat yang satu dalam penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini fitrahnya sama. Semua manusia yang lahir diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala fitrah kebaikan. Diberikan kebaikan alami. Jadi semua manusia itu cenderung kepada kebaikan karena mereka memang sebelum dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ditanya dulu, alastu birabbikum, apakah engkau mengakui aku sebagai Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Betul, kami mengakui engkau adalah sebagai Tuhan kami. Fa ba'atsallahu nabiyyin. Begitu nanti manusia keluar dari jalur agamanya Allah Subhanahu wa taala, fa ba'atsallahu nabiyyin. Allah mengutus para nabi. Ini terbukti nanti dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Nuh alaihissalam itu ada dua nabi di antaranya. Anaknya Nabi Adam langsung yaitu Nabi Sis. Kemudian Sis ini punya anak nanti keturunan nanti Nabi Idris. Lalu Nabi Nuh alaihissalam. Sis ini tidak banyak disebut dalam Al-Quran. Di antara anak-anaknya Nabi Adam alaihissalam semuanya terlahir dalam keadaan kembar kecuali Sis. Nanti Sis ini menjadi nabi. Lalu Nabi Idris. Setelah 9 periode, setelah 9 generasi baru manusia menyimpang. Lalu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu untuk mengingatkan manusia. Tapi begitu diingatkan,
manusia ngerasa menyombongkan diri. Manusia ngerasa bahwa apa yang diingatkan oleh Nabi Nuh alaihissalam untuk kembali kepada agamanya Allah Subhanahu wa taala itu nanti ditentang oleh mereka. Lalu terjadilah musibah yang terbesar, banjir bandang di dunia ini. Habis orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tersisa hanya orang-orang baiknya. Nanti setelah Nabi Nuh alaihissalam, orang taat semuanya. Manusia itu aslinya taat. Tapi kalau manusia dibiarkan sendiri-sendiri, maka dia akan mengikuti hawa nafsunya sendiri-sendiri. Oleh sebab itu kenapa Islam menekankan berjamaah itu penting. Karena berjamaah itu membuat kita bisa saling mengingatkan. Kalau orang tidak ada dalam jamaah kita, kemudian kita beri mau'idhah hasanah, kita beri nasihat-nasihat agama, belum tentu hatinya mau menerima. Tapi kalau kita sudah ada dalam sebuah kelompok jamaah itu, maka mudah untuk menyampaikan nasihat-nasihat agama, karena dia ngerasa bagian dari jamaah itu. Oleh sebab itu, agama ini memang bisa maju kalau kita bersama-sama. Kalau kita terpecah belah, tidak akan bisa maju. Dimanapun tidak akan bisa maju. Jadi bukan hanya agama, bukan hanya masyarakat yang beragama, bahkan negara. Kalau masyarakatnya itu terpecah belah, dia tidak akan bisa maju. Tapi kalau masyarakatnya bisa bersama-sama, bisa berkumpul bersama-sama, berjamaah dalam kebaikan, nah insya Allah Allah akan memberikan bukan hanya kebaikan di dalam beragama, tapi dunianya juga akan menjadi lebih sejahtera semuanya. Apa tujuan para nabi itu diturunkan oleh Allah? Yang pertama, mubasysyirin, memberikan kabar gembira. Kepada siapa kabar gembiranya? Kepada orang-orang yang mengikutinya. Nabi selalu mengatakan, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang mengikuti agamanya Allah. Jadi kita ini sebenarnya selalu diberikan energi positif, diberikan psikologi positif oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa apapun keberadaan kita di dunia, selama kita beriman kepada Allah lalu bisa beramal soleh, Allah akan membahagiakan kita dunia dan akhirat. Wa mundhirin, dan untuk memberikan peringatan. Ingdar, memberikan peringatan kepada siapa? Kepada mereka yang tetap mengikuti hawa nafsu. Karena mengikuti hawa nafsu itu dekat dengan mengikuti setan. Jadi dalam diri kita, jihad yang paling besar itu sebenarnya jihad hawa nafsu. Kenapa disebut jihad yang paling besar? Karena 90% orang kalah dengan hawa nafsunya sendiri. Dia akan ngikutin hawa nafsu dia. Oleh sebab itu, orang-orang yang sudah tunduk kepada agamanya Allah adalah orang-orang yang mengalahkan hawa nafsunya pada ketentuan Allah. Harusnya pagi-pagi lebih enak tidur, apalagi musimnya musim hujan. Tapi ternyata kita diperintahkan bangun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sholat. Orang-orang yang tidak bangun sampai saat ini ngerasa nikmat dia, merasa indah hidup di dunianya. Tapi nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata hidupnya hanya untuk memenuhi kebutuhan dia di dunia. Padahal hidup kita ini bukan hanya untuk dunia, tapi untuk persiapan dalam kehidupan di akhirat kita. Maka boleh orang Islam itu menikmati dunia, tapi sekedarnya. Boleh dia rehat, tapi secukupnya. Selebihnya kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena yang kita gunakan di jalan Allah itulah nanti yang akan kita dapati kebaikannya. Wa anzala ma'ahumul kitab. Para nabi itu diturunkan oleh Allah Alkitab. Apa tujuannya? Tujuannya supaya manusia bisa mempelajarinya. Kalau tidak kitab, mereka diberikan suhuf. Nabi Adam diberikan oleh Allah suhuf. Suhuf itu lembaran-lembaran. Kenapa suhuf?
karena memang syariatnya tidak banyak. Nabi Adam syariatnya tidak banyak, tidak sebanyak kita. Doa itu sudah disebut dengan sholat. Ad-du'a as-sholatu huwa ad-du'a. Dulu orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah disebut sholat, terus berkembang. Lalu ada gerakannya. Terus nanti disempurnakan oleh Rasulullah SAW. Puasa dulu bermacam-macam. Nabi Nuh alaihissalam dalam beberapa riwayat dikatakan orang yang pertama kali diberikan syariat puasa adalah Nabi Nuh. Tapi yang terkenal bagi kita Nabi Hud alaihissalam. Puasanya Nabi Nuh adalah puasa wisol, puasa terus dalam 1 tahun itu berpuasa. Nanti ada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud puasanya sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Nanti lalu disempurnakan pada masa Rasulullah SAW. Puasa yang fardu itu hanya Ramadan. Yang lainnya dia pilihan kita. Apakah kita mau menambah, apakah tidak. Semua kebaikan itu kembalinya kepada kita. Jadi orang yang tidak berada dalam kebaikan sesungguhnya dia rugi. Karena nggak bisa diulang. Jadi kebaikan yang harusnya bisa kita lakukan 1 jam yang lalu, 1 hari yang lalu, 1 minggu yang lalu, ketika tidak kita berada di dalamnya, maka kita tidak mendapatinya. Dan itu nggak bisa lagi diulang. Padahal kebaikan yang kita lakukan itu akan mempermudah kebaikan berikutnya. Terus begitu. Lalu kita menjadi orang baik sekarang, kita berkumpul dengan jamaah yang baik, insya Allah ke depannya kita akan lebih baik lagi. Inilah yang disebut dengan ummah wahidah. Kita ini adalah umat yang satu, yang saling menasehati satu dengan yang lainnya. Allah menurunkan kitab kepada para nabi itu bil haq, dengan sebenar-benarnya. Jadi kitab yang asli adalah kitab yang berasal dari Allah. Karena dialah yang paling mengetahui keberadaan kita sebagai manusia. Dulu yang namanya makanan itu nggak ada yang haram. Baru ada yang haram setelah kaum Bani Israel datang. Lalu nanti ada yang dahulunya halal diharamkan. Nanti datang Rasulullah SAW ditetapkan mana yang haram, mana yang tidak. Untuk apa? Untuk melihat ketaatan kita kepada Allah. Bagi orang-orang yang taat kepada Allah, begitu disebut ada yang halal, ada yang haram, dia akan mengikutinya. Karena Allah lah yang paling tahu terhadap makhluknya. Kenapa yang ini diharamkan, kenapa tidak? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan binatang yang bermacam-macam? Karena binatang yang bermacam-macam itu adalah bentuk daripada manusia nanti di akhirat. Gambarannya sudah ada di dunia semuanya. Tapi kadang akal pikiran kita tidak sampai ke situ. Untuk apa kitab ini? Liyahkuma bainan nas fi mahtalafu fi. Untuk memberi keputusan bagi manusia terhadap persoalan-persoalan yang mereka perselisihkan. Jadi kita ini sebagai manusia punya potensi besar untuk berbeda pendapat. Itu pasti. Setiap kepala itu berbeda-beda. Tapi kalau yang kita dahulukan adalah perbedaannya, maka kita akan terus bisa bermusuhan dengan orang lain. Maka yang harus kita satukan adalah persamaan-persamaannya, terutama dalam kaitannya dengan nilai-nilai agama. Kita bisa berbeda, tetapi ketika kita sudah berjamaah dan jamaah itu sudah memutuskan sesuatu, maka kita mengikutinya. Karena di dalam mengikuti keputusan jamaah yang telah disepakati, di dalamnya ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nanti keputusan itu ternyata berakibat buruk bagi kita semua. Tapi karena kita sudah sepakat, maka kesepakatan itu yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa makhtalafa fihi, dan tidaklah selalu berselisih di dalamnya illal ladzina utuhu, kecuali orang-orang yang telah diberi kepada mereka Alkitab,
Ba'dama ja'athumul bayyinat, setelah datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata. Kalau sudah Alkitab itu datang lalu menjelaskan yang ini halal, yang ini haram, kita masih berbicara di situ, menentang apa yang ada di situ, kita berada dalam perselisihan. Jadi apapun yang disebut oleh Al-Quran, oleh Alkitab, disebut dengan Alkitab karena memang ini tertulis dari Allah Subhanahu wa ta'ala, diwahyukan kepada para nabinya lalu dibaca oleh umatnya, maka dia disebut dengan Alkitab. Kalau kita masih berselisih dengan Alkitab, kita berada dalam bahaya. Karena panduan dalam kehidupan di dunia ini itu ada di dalam Alkitab. Al-Quran termasuk bagian dari Alkitab. Dalam konteks manusia yang berbeda-beda, kita bisa melihat sekarang berapa banyak agama. Berapa banyak kalau kita berbicara tentang agama, pasti orang berbeda dengan kita. Bahkan agama yang sudah benar ini ketika dibawa nanti ke forum yang lebih tinggi lagi, dia menjadi masalah. Karena orang memang pandangannya banyak yang keluar dari nilai-nilai agamanya Allah. Fahadallahu alladzina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi bi'idnih. Di antara orang-orang yang berselisih di dalam beragama itu nanti ada sekelompok orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada jalan kebenaran di antara berbagai perselisihan itu. Ada orang yang berselisih karena dia ingin mendapatkan bagian daripada umat yang ada di situ. Ada orang yang berselisih karena dia ingin mempertahankan apa yang diyakininya. Nanti di antara orang-orang yang berselisih itu ada orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini tidak banyak. Bapak Ibu bisa lihat sampai sekarang agama Islam ini bukan agama yang terbesar di dunia. Justru agama yang memperselisihkan agama kita ini nanti yang menjadi agama yang terbesar. Maka beruntunglah ketika kita masih berada di dalam naungan agama Islam, kita masih dalam petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahadallahu alladzina amanu limakhtalafu fihi minal haqq. Dan itu bisa terjadi biiznih, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia ini dengan izin Allah. Ada orang yang tidak beriman, dia bisa hidup sejahtera dengan izin Allah. Cuman nanti bedanya, mereka yang berada dalam kebenaran, selain mereka mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka mendapatkan ridhonya. Tapi mereka yang berada di jalur agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka diizinkan untuk memusuhi orang Islam pun mereka diizinkan. Tetapi mereka tidak dalam keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu yahdi may yasha ila siratim mustaqim. Dan Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang dikehendaki ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah jalan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekarang ini kalau kita menyampaikan agama Islam kepada pihak lain, itu belum tentu mereka bisa menerimanya. Karena mereka memandang semua agama itu sama. Padahal kalau kita lihat agama yang asli itu agama Islam. Kanan nasu ummatan wahidah. Dulu manusia itu satu kesatuan. Ketika manusia dalam keadaan satu kesatuan itu, Tuhan yang aslinya itu adalah satu. Lalu terpecah belah. Terpecah belah dalam berbagai kepercayaan, dalam berbagai agama. Lalu kemudian sulit untuk disatukan. Sampai sekarang tidak mungkin untuk disatukan. Bahkan dalam kehidupan keberagamaan itu semua agama lalu diakui. Ada yang mengakui 5 agama, ada yang mengakui lebih dari 5 agama. Ini tergantung kepada negaranya. Sehingga di sini semua kedudukan agama itu menjadi sama. Tapi itu di dunia. Di mata Allah Subhanahu wa ta'ala kita semua mengetahui innad dina indallahi
Al-Islam. Satu-satunya amalan-amalan orang dalam kehidupan di dunia yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala nanti adalah yang mereka berserah diri kepada Allah. Yang berserah dirinya kepada Tuhan selain Allah, mereka akan hilang semua amalannya yang mereka anggap sebagai amalan yang baik. Setelah kita mengetahui keberadaan kita dalam agama ini, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Am hasibtum, apakah kalian mengira an tadkhulul jannata, bahwa kalian itu akan masuk surga begitu saja? Jadi kalimat ini adalah kalimat pertanyaan yang dikembalikan kepada kita. Bahasa yang paling mudahnya, kita ingin mengatakan bahwa surga itu bukan sesuatu yang murah sehingga hanya berislam saja lalu kita bisa masuk surga. Tidak. Am hasibtum an tadkhulul jannata, apakah kalian akan mengira masuk surga, padahal walamma ya'tikum matsalul ladzina khalau min qablikum, padahal sudah banyak cerita-cerita, cobaan-cobaan, musibah-musibah, ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang sudah beragama Islam sebelum kita. Bapak Ibu bisa lihat, tidak ada umat yang hadir di dunia ini yang memeluk agama Islam yang tidak mengalami ujian dalam kehidupan mereka. Kita nggak seberapa dibandingkan dengan orang tua kita. Orang tua kita nggak seberapa dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Generasi sebelum-sebelumnya itu tidak seberapa cobaan dan ujian yang diberikan oleh Allah dibandingkan para nabi, para sahabat. Bisa dibayangkan ini, kalau kita hidup menjadi bagian dari para sahabat, kira-kira seperti apa kita? Tidak akan nyaman hidupnya. Karena baru santai lalu ada perintah perang, lalu baru santai ada perintah Nabi untuk berinfak, lalu baru santai ada perintah, semua yang perintah-perintah Allah dalam Al-Quran itu satu demi satu harus dilaksanakan. Sementara kita sekarang tidak. Al-Quran sudah turun, sudah lengkap, begitu kita sudah balik lalu kita laksanakan satu demi satu. Maka ada orang yang beragama Islam itu belum melaksanakan seluruh ajaran yang ada dalam Al-Quran. Bahkan ada banyak orang yang berislam tapi nggak sholat. Sholat saja tidak. Bagaimana yang lain? Sholat kan nggak perlu biaya. Bagaimana kalau disuruh berinfak? Pasti lebih sulit lagi. Maka kalau sholat itu tidak bisa dilaksanakan, yang lain juga akan tidak banyak dilaksanakan. Bagaimana kalau puasa? Nanti puasa kalau orang lain berpuasa, kalau lagi di kantor orang pada berpuasa. Tapi kalau bersama kelompoknya, maka dia akan tidak berpuasa, dia akan berbuka walaupun itu Ramadan. Nah, ini menunjuk kepada kita bahwa sebenarnya ujian untuk masuk surga itu berat. Oleh sebab itu lihatlah ujian orang-orang terdahulu. Apa mereka yang terjadi? Masathumul ba'sa. Lihat orang-orang terdahulu ditimpa kemelaratan. Kita miskin, tapi tidak semiskin para sahabat. Sahabat itu hari ini hidup, hari ini belum tahu harus makan apa. Sehingga banyak di antara para sahabat itu nanti yang dikumpulkan oleh Rasulullah SAW di pelataran masjid di Madinah, disebut dengan Ashabus Suffah. Orang-orang yang tidak punya penghasilan, orang-orang yang tidak punya penghidupan, tapi keagamaannya mereka kuat, sehingga dikumpulkan oleh Rasulullah SAW di pelataran masjid. Ada sekitar 40 sahabat di situ. Kita tidak ada. Orang yang seperti itu kita tidak ada. Termasuk di antara mereka adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi mereka
lebih banyak berpuasa daripada berbukanya dalam kehidupan ini. Kalau kita tidak, kita ini lebih banyak berbukanya daripada berpuasa. Kita hanya puasa Ramadan aja, puasa yang lain belum tentu. Nah, ini. Mereka ditimpa kemelaratan, masadhumul ba'sa wad-dharra, mereka juga ditimpa penderitaan. Penderitaan ini berkaitan dengan banyak hal, baik berkaitan dengan pribadi, baik dengan berkaitan dengan keluarga. Deritanya itu berulang-ulang, tapi mereka tetap beriman. Bapak Ibu bisa lihat bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas, begitu dia masuk Islam, lalu dikucilkan oleh keluarganya. Bapak Ibu bisa lihat bagaimana Mus'ab bin Umair, dia dulu anak daripada orang yang kaya, anak yang perlintik, semua pakaiannya bagus. Begitu masuk Islam, tidak punya apa-apa, tapi dia tetap berada di situ karena dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini untuk menunjuk kepada kita bahwa banyak orang-orang yang lebih sulit dari kita. Oleh sebab itu jangan ngerasa kita yang paling sulit. Kita ini sebenarnya sudah banyak sekali kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kemudahan itu tidak kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan banyak nikmat yang kita dustakan. Wazulzilu, dan mereka juga diguncang dengan berbagai cobaan. Jadi mereka diguncang dengan cobaan yang tidak kunjung berhenti. Habis ini begini, habis ini begini, tapi mereka tetap Islam. Sehingga ada seorang nenek-nenek yang miskin lalu datang kepada Rasul, ya Rasulullah, apakah keadaan saya akan tetap begini? Padahal saya sudah memeluk agama Islam. Lalu Rasul mengatakan, nenek mau keadaan seperti ini, nanti ini menjadi wasilah buat nenek di surga, atau nenek mau berubah dunianya, tapi nanti tidak mendapatkan bagian di surga. Kenapa Rasul menyatakan begitu? Karena justru keadaan kita ini yang memudahkan kita untuk menjadi bagian dari orang-orangnya Allah nanti di surga. Kalau kita diberikan kekayaan yang berlimpah ruah, belum tentu kita punya waktu untuk mendalami agama. Belum tentu kita mau berkumpul-kumpul dengan kawan-kawan kita. Mungkin kita akan lebih banyak berkumpul dengan orang-orang yang sama dengan kita, yang tidak berasal dari tempat kita, tapi berasal dari Jakarta. Nah, ini. Wazulzilu, dan mereka diguncang dengan berbagai cobaan, dengan berbagai ujian, hatta yaqulur rasul, hatta yaqular rasul, sehingga Rasul walladzina amanu, dan orang-orang mukmin yang membersamainya, walladzina amanu ma'ahu, mereka selalu bertanya-tanya, mata nasrullah, ya Allah, ya Rasul, kapan kira-kira datang pertolongannya Allah? Jadi saking beratnya mereka mendapatkan cobaan, Bapak Ibu bisa lihat Bilal, bagaimana dia mau dihabisi sedemikian rupa dengan disiksa. Bisa lihat Ammar bin Yasir, bagaimana dia bersama seluruh keluarganya disiksa habis-habisan. Jadi untuk masuk menjadi pemeluk agama Islam dulu itu berat, karena lingkungannya adalah lingkungan yang bertentangan dengan agama Islam. Sekarang kan mudah. Sudah mudah seperti ini, orang masih tidak mau. Maka tentu di sini banyak kenikmatan yang kita dustakan dari Allah Subhanahu wa taala, yang harusnya kembali kepada Allah tapi tidak. Ketika para sahabat itu bertanya, ya Rasul, kapan pertolongannya Allah datang? Kapan pertolongannya Allah datang? Padahal itu bertahun-tahun, 13 tahun di Mekah, lalu 10 tahun di Madinah.
Rasul menjawab, ala inna nasrullah qarib. Ketahuilah wahai para sahabatku, pertolongannya Allah itu dekat. Rasul mengatakan dekat. Padahal dekatnya itu bertahun-tahun, Bu. Kenapa Rasul mengatakan dekat? Karena dunia ini seberapapun panjang umur dari bapak dan ibu, itu sebenarnya dia waktu yang terbatas, waktu yang dekat. Kita mengingat peristiwa ketika kita masih kecil. Mungkin sudah 40 tahun, mungkin sudah 50 tahun, kita ceritakan itu dekat. Orang-orang yang sudah berumur 70 tahun, dia ngerasa, coba ditanya, sudah hidup lama apa belum? Kayaknya hidup ini baru kemarin. Kalau diceritakan sehari habis. Maka kehidupan dunia itu adalah kehidupan yang dekat. Waktunya itu terbatas. Waktunya itu sesungguhnya sangat terbatas. Waktu yang terbatas itulah yang nanti untuk menebus kehidupan di akhirat. Oleh sebab itu kalau kita ditanya, masing-masing kita ditanya, apakah sudah cukup kebaikan yang akan kita bawa menuju ke akhirat? Kita semua akan bertanya, belum cukup. Karena kebaikan kita belum banyak. Kita semua akan merasa seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala nanti memiliki kebijaksanaan untuk melipat gandakan kebaikan kita. Kalau tidak ada pelipat gandaan kebaikan kita itu mungkin belum cukup untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, orang masuk surganya Allah itu karena rahmatnya. Kalau tidak ada rahmatnya Allah tidak bisa. Amalan-amalan kita itu kalau dihitung dengan perbuatan-perbuatan buruk kita, mungkin lebih banyak yang seimbang. Hanya dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala kita selalu mengharapkan bahwa keseimbangan itu nanti akan diberikan kemurahan oleh Allah dengan peningkatan kebaikan yang ada yang kita laksanakan. Lalu setelah itu kita pindah kepada tema yang lain. Yas'alunaka madza yunfikun. Mereka di antara para sahabat itu bertanya kepada Muhammad, madza yunfikun? Apa yang harus mereka infakkan dari harta yang mereka miliki? Jadi semua kita itu punya harta. Cuman hartanya itu berbeda-beda jumlahnya dan kadarnya. Maka harta yang kita miliki itu tidak seluruhnya kita habiskan untuk kebutuhan kita. Sebagiannya harus kita infakkan. Apa itu infak? Infak itu kita belanjakan. Tapi belanjanya tidak di toko. Belanjanya tidak di Tokopedia, tidak di Indomaret, tidak di Alfamart. Yang ketika kita belanja kita dapat barang yang kita mau. Tapi kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti di situ tersimpan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak diberi sekarang. Maka kalau berinfak, salah kalau kita mengatakan saya mau infak sekarang 100 juta, saya berharap seminggu, 2 minggu, 3 minggu 1 miliar. Salah. Jadi kalau kita berinfak, maka kita harus letakkan itu keyakinan kita, ya Allah, ini saya sudah infakkan. Terserah. Allah sudah memberi janji kepada kita, begitu engkau infakkan, Allah akan mengganti. Gantinya itu kita tidak tahu dengan bentuk yang apa. Maka tidak bisa dikatakan, ya Allah, dalam seminggu saya tunggu. Ini kira-kira janjimu betul-betul dikembalikan dalam bentuk harta atau tidak. Di situ. Ketika kita berinfak, ketika infak itu diterima oleh orang yang menerima, diterima oleh masjid, maka sebelum di tangan orang penerima itu sudah diterima lebih dulu oleh Allah. Maka di sini harta yang abadi itu harta yang kita infakkan, harta yang kita wakafkan.
Harta kita yang kita makan itu habis. Harta kita yang kita belikan sesuatu di dunia itu habis. Tapi harta kita yang tersimpan di sisi Allah, dialah yang abadi. Oleh karena itu, ketika Rasul ditanya, bagaimana kita harus berinfak? Mada yunfikun. Lalu Rasul menjawab. Jawabnya itu bukan Rasul yang menjawab, langsung Allah. Kenapa langsung Allah? Karena semua yang kita miliki itu berasal dari Allah. Kul, katakan Muhammad kepada mereka yang bertanya kepadamu, para sahabat, ma anfaqtum min khairin, apapun yang engkau infakkan, yang pertama-tama itu lihat, falil walidain, apakah engkau masih punya kedua orang tua? Berinfak kepada kedua orang tua itu utama. Kenapa? Ini supaya tidak ada orang yang terlantar. Jadi kalau setiap anak memperhatikan orang tuanya, maka tidak ada orang tua yang terlantar. Maka kewajiban dari anak itu adalah untuk menginfakkan sebagian dari hartanya kepada orang tuanya. Yang kedua, wal aqrabi, lalu kepada karib kerabatnya. Tujuannya sama, supaya tidak ada orang yang minta-minta. Jadi kalau ada orang yang mau minta-minta, itu yang ditanya pertama adalah karib kerabatnya. Kenapa dia sampai minta-minta seperti itu? Kemudian wal yatama, baru pihak lain. Pihak lain itu didahului dengan anak yatim. Kenapa anak yatim didahulukan? Karena dia belum tentu bisa mengais rezeki. Maka dia didahulukan dari orang-orang yang ada di luar kita, anak yatim. Wal masakin, baru fakir miskin. Baru orang-orang miskin di sini. Kalau orang miskin dia punya kerjaan dia. Cuman yang dihasilkan itu selalu kurang dari yang mereka perlukan. Besar pasak daripada tiang. Jadi miskin ini bermacam-macam. Kemudian setelah itu wabnis sabil, dan orang yang bepergian tapi dia kehabisan bekal. Tapi bepergiannya itu bepergian dalam rangka untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia bepergian lagi silaturahim ke rumah saudaranya, atau dia bepergian lagi mencari ilmu dan lain sebagainya, lalu kehabisan bekal. Ibnu sabil artinya anak jalan. Jadi dalam perjalanan dia kehabisan bekal, lalu diberikan pertolongan. Dari apa? Dari infak. Jadi kalau kita bantu, maka kita ini berinfak kepada mereka. Membelanjakan, kemana pembelanjaannya? Kepada Allah. Maka ketika kita berinfak kepada seseorang, itu sama dengan berinfak kepada Allah. Ketika kita berinfak kepada masjid, sama dengan kita berinfak kepada rumahnya Allah. Jadi semua itu dimanfaatkan oleh manusia. Tapi Allah mengatakan, tidakkah engkau mengetahui bahwa kalau engkau memberi makan kepada orang yang lapar, itu sama dengan memberi makan kepadaku, kata Allah. Kalau engkau menjenguk orang yang sakit, itu sama dengan menjenguk aku, kata Allah. Jadi Allah selalu menisbatkan dirinya kepada orang-orang yang membutuhkan. Oleh sebab itu kenapa kita diajarkan oleh Rasul, kalau kita setelah berinfak, memberi sedekah itu kepada orang-orang yang seperti itu, mintalah doanya. Pak, minta tolong ya, saya doain ya, tambah sehat ya, gitu. Oh iya, nah, doanya orang-orang yang mustad'afin itu mustajab, karena Allah bersama mereka. Nah, ini sekaligus bentuk daripada kepedulian kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apapun yang engkau infakkan min khairin, di jalan-jalan kebaikan, ada syaratnya. Syaratnya apa? Dia orangnya harus beriman. Karena infak ini tertuju kepada Allah. Jadi orang itu sudah beriman, lalu menginfakkan kebaikan dalam bentuk apapun,
dalam bentuk apapun. Ada orang dia menginfakkan sebagian dari rezekinya untuk binatang, dia punya binatang, itu juga dihitung sebagai infak dia kepada Allah. Semuanya digunakan untuk apapun kepada siapapun, semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, fa innallaha bihi alim. Allah yang Maha mengetahui. Tidak ada satupun yang kita keluarkan untuk makhluknya Allah itu yang sia-sia, tidak ada. Kita punya sisa makanan lalu kita beri ke binatang yang ada di situ. Nah, itu juga bagian dari infak. Jadi apapun yang kita berikan kepada di sekitar kita, memberikan kemanfaatan kepada mereka, fa innallaha bihi alim. Allah yang mencatatnya, Allah yang mengetahuinya. Itu menjadi bagian dari kebaikan kita. Berarti sebenarnya kalau orang sudah beriman, dia hanya butuh satu hal, berbuat baik kepada apapun, kepada siapapun, dimanapun. Itu akan tertulis nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita pindah ke tema yang lain lagi. Kutiba alaikumul qital. Orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian juga untuk berperang. Ini yang berat, Bu. Kalau sekarang kita misalnya ada perintah dari negara untuk berperang, orang Indonesia kira-kira yang mau perang berapa orang? Jangankan berperang, ya, jangankan berperang. Di negara-negara yang mewajibkan masyarakatnya untuk melaksanakan wajib militer, itu pun berat mereka. Jadi dulu kaum muslimin yang ada di Madinah diwajibkan berperang. Kenapa di Madinah? Kenapa tidak di Mekah? Karena di Mekah kaum muslimin belum kuat. Masyarakatnya itu belum terbentuk dengan kekuatan yang cukup, sehingga Rasul hanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar. Ada orang-orang yang kuat seperti Umar. Lalu Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, kenapa kita tidak perangi saja mereka? Kalau kita ini agama yang benar, kita lawan aja." Tapi Rasul mengatakan, "Aku hanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar." Sehingga harus ngikutin Rasul. Tidak ngikutin Umar, karena Umar menggunakan akalnya. Kalau menggunakan akal, kalau kita disakitin, kita harus balas. Tapi Rasul tidak. Selama 13 tahun diperlakukan seperti apapun, itu hanya menghindarkan diri dari siksaan. Kalau bisa dihindari aja, dihindari. Karena belum saatnya. Saat diperintahkan perang itu setelah berada di Madinah. Kutiba alaikumul qital. Masyarakat sudah bisa bebas untuk beribadah, bebas untuk berkumpul, bebas untuk membentuk apapun, lalu termasuk membentuk kekuatan. Lalu setelah dirasa kuat, Allah menurunkan ayat ini, kutiba alaikumul qital. Diperintahkan kepada kalian untuk berperang. Wa huwa kurhul lakum, dan perang itu kurhun, sesuatu yang tidak menyenangkan. Siapa yang suka perang? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena dalam peperangan itu, kalau kita sudah maju ikut di dalamnya, cuman ada dua pilihan, mati atau hidup. Matinya bermacam-macam. Ada yang mati di medan perang, ada yang mati berikutnya. Matinya karena terluka, lalu dibawa ke tempat ke Madinah, baru setelah itu dia meninggal. Di sini. Jadi kalau perang itu paling tidak disukai. Karena kalau laki-laki sudah maju perang, itu perempuannya, istrinya, mereka cemas. Ini dia masih bisa kembali atau saya menjanda. Ini yang berat. Maka bagi sebuah keluarga berat. Tetapi ini perintahnya Allah.
Kalau Allah sudah menyuruh seperti itu, nanti kita sebagai keluarga tidak mengikuti di dalamnya, kita keluar dari ketentuan Allah. Maka nanti ada orang-orang munafik, ketika diajak perang, mereka membelot. Di perang Uhud 300 orang membelot. Di perang Ahzab mereka mengingkari. Lalu di perang Tabuk nanti mereka juga tidak maju perang. Yang lain maju perang, mereka tidak. Maka perang itu tidak disukai. Perang itu hanya keadaan terpaksa. Nah, ini yang harus dipahami oleh semua orang. Islam memerintahkan perang itu kalau keadaannya memang sudah terpaksa. Maka di sini dikatakan wa huwa kurhul lakum. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Allah memberikan catatan sekarang. Apa yang engkau tidak sukai itu belum tentu dia tidak baik bagimu. Wa asa, dan semoga an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang tidak engkau sukai di situ justru itu yang terbaik bagimu. Manusia kan mengatakan suka dan tidak suka hanya berpedoman pada dirinya, pada pikirannya, pada hawa nafsunya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih mengetahui bahwa ketika kita berada di situ, itu sebenarnya yang terbaik buat kita. Maka banyak orang yang kalau sudah ada dalam kebaikan, dia pengen keluar dari kebaikan itu, dia hilang kebaikannya. Kalau kita sudah berada dalam kebaikan, beradalah di situ sekuat kita. Kalau kita tidak kuat di situ, bagaimana kalau kita hidup bersama Nabi gitu? Kira-kira kuat apa enggak? Tidak akan kuat. Tidak akan kuat kita. Zaman sudah begitu enak, kita berada dalam kebaikan aja enggak kuat. Bagaimana kalau zamannya tidak seperti ini? Maka perang itu kata Allah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Di sini boleh jadi apa yang engkau tidak sukai itu menjadi yang terbaik bagimu. Contoh Hamzah maju perang menjadi panglima dari kaum muslimin. Di perang Uhud itu dia ternyata diwafatkan oleh Allah menjadi syahid. Apa yang terjadi? Apakah dia tidak baik bagi Hamzah? Kalau melihat sekedar kepentingan dunia, mungkin bagi keluarganya tidak baik. Tapi lihatlah kepentingan secara menyeluruh. Kalau dilihat dari kepentingan dunia dan akhirat, itu adalah jalan terbaiknya. Karena dia menjadi orang yang syahid, karena dia bisa masuk surga tanpa dengan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa dengan dihitung. Jadi, orang yang terbaik di dunia ini adalah selain para rasul yang masuk surga bi ghairi hisab, tanpa dihitung. Bahkan Rasul sampai mengatakan Hamzah itu adalah sayyidus syuhada. Dia adalah tuan dari para syahid. Jadi orang semua yang syahid nanti kepalanya adalah Hamzah. Nah, ini kebaikan yang ada di sisi Allah yang kadang tidak tahu manusia. Maka para sahabat kalau ada perang itu mereka rebutan. Mereka pengen syahid di perang. Sampai-sampai Khalid bin Walid itu berupaya untuk mati di peperangan. Tetapi ternyata qadarnya Allah tidak seperti itu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi apa yang kita sukai sekarang, yang kita cintai sekarang, itu sebenarnya tidak baik buat kita. Kita mencintai urusan-urusan keluarga, padahal ada urusan juga kemasyarakatan, urusan agama yang harusnya kita urus. Ada orang-orang yang fokus pada keluarganya. Dia lupa bahwa selain urusan keluarga, hidup itu juga ada urusan agama, urusan sosialnya. Dia nggak peduli. Kalau dia tidak peduli itu, dia tidak akan juga dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Lihatlah para sahabat, yang paling mudah lihat para sahabat. Apakah mereka hanya ngurusin keluarganya? Enggak. Mereka ngurusin agamanya. Mereka ngurusin agamanya Allah. Agama itu di atas segala-galanya. Keluarga itu ngikut. Kalau kita bisa berada dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala, keluarga itu nanti dengan sendirinya akan diberikan kemudahan, keberkahan oleh Allah. Tapi kalau kita ngurusin keluarga saja, itu belum tentu juga keluarga yang kita urus itu sesuai dengan yang kita mau. Sementara akhiratnya kita banyak yang tercecer. Maka antara kepentingan agama dengan kepentingan keluarga ini pada tingkat tertentu itu memang harus kita prioritaskan. Dua-duanya itu harus bisa seiring berjalan. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya yang mengetahui tentang hakikat sesuatu itu adalah Allah. Wa antum la ta'lamun. Kalian itu sebenarnya tidak tahu tentang hakikat sesuatu. Sama dengan keadaan kita. Keadaan kita seperti ini. Lalu kita menganggap keadaan kita ini keadaan yang terjelek. Padahal justru keadaan kita ini adalah yang terbaik. Kalau kita diberikan banyak hal, justru kita akan keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu berhusnudzonlah kepada Allah. Berprasangka baiklah kepada Allah. Karena dengan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan bisa meletakkan segala sesuatu itu secara proporsional. Kesimpulan yang bisa kita ambil, Bapak Ibu sekalian, pada ayat yang kita bahas tema hari ini, Allah mengingatkan kita ini semuanya dulu beragama menyembah hanya kepada Allah. Oleh sebab itu, walaupun kehidupan ini sudah berubah keadaannya, harusnya yang disembah tetap Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah para sahabat supaya kita ngerasa ringan dalam berjuang. Kita hanya berjuang seperti ini, gitu. Berjuang kita hanya membangun masjid, gitu. Belum perang. Bagaimana kalau diajak perang? Diajak ke masjid aja nggak mau, coba. Bagaimana kalau diajak perang? Jauh sekali ini. Maka lihatlah para sahabat yang mereka mengalami al-ba'sa wad-dharra. Mereka mengalami cobaan, mereka mengalami kemelaratan, mereka mengalami berbagai kesulitan. Kita nggak ada apa-apanya dibanding para sahabat. Iman kita itu nggak seberapa dibanding iman para sahabat. Yang terakhir, berhusnudzonlah kepada Allah. Berhusnudzonlah kepada Allah. Jangan menganggap keadaan kita ini keadaan yang terburuk. Apa yang terjadi pada kita, anggaplah sebagai yang terbaik. Termasuk ketika dikasih musibah, dikasih cobaan, dikasih ujian yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Asa ayyakunu khairan, apa yang asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Apa yang kita tidak sukai bisa jadi itu yang terbaik. Apa yang kita cintai belum tentu itu justru yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, lihatlah segala sesuatu itu sesuai dengan hakikatnya. Ini Bapak dan Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan pagi ini. Mari kita sama-sama tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma barik lana fi majlisina hadza wa barik lana fi usratina wa barik lana fi dzurriyyatina wa barik lana fi ilmina. Rabbana innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.